Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan pelajaran Al-Islam. Ya, hari ini kita belajar tentang pelajaran tarikh ya. Anak-anak, kita pada hari ini akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari disiapkan buku paketnya. Nabi Daud merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Jadi jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui itu ada 25. Salah satunya adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada kaum Bani Israel. Jadi diutus untuk kaum Bani Israel. Banyak sekali nabi-nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Contohnya siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Itu adalah nabi-nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Paham? Kali ini kita berkesempatan untuk belajar tentang kisah Nabi Daud. Nah, oke. Diperhatikan baik-baik anak-anak. Nabi Daud adalah seorang nabi yang lahir di Bethlehem atau Bait Lahim. Di mana itu, Pak? Di Yerusalem. Mana Yerusalem itu, Pak? Palestina. Nah, Nabi Daud ini diutus untuk siapa tadi? Bani Israel. Di mana Nabi Daud ini anak-anak adalah termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Banyak sekali nabi yang keturunan dari Nabi Ishak ini yang jadi nabi. Nah, untuk yang keturunan Nabi Ismail itu yang jadi nabi hanyalah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, Nabi Daud itu nanti oleh Allah diberi sebuah kitab, yaitu yang bernama Kitab Zabur. Ingat-ingat ya, Kitab Zabur. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Nabi Daud menjadi seorang raja. Jadi kalau orang Islam itu kenalnya Nabi Daud, tapi kalau orang Kristen atau orang Yahudi itu menyebut nama Nabi Daud dengan sebutan David. Ya kan? Nabi Daud ini hidup dalam kekuasaan Raja Talut. Tiba-tiba ada Raja Jalut yang jahat ini ingin menyerang atau menjajah Bani Israel, sehingga Raja Talut ini mempertahankan diri. Ya kan? Akhirnya mereka berperang. Raja Talut ini dibantu oleh Nabi Daud. Raja Jalut ini yang jahat ini berperang. Ternyata yang menang adalah Raja Talut. Dan Nabi Daud ikut berperang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Melihat Nabi Daud yang super pahlawan itu, Nabi Daud akhirnya dinikahkan dengan putri sang Raja Talut. Siapa namanya? Mikyal. Bagi ya, namanya Mikyal. Dinikahkan Nabi Daud dengan anaknya sang putri raja yang bernama Mikyal. Nah, Nabi Daud itu anak-anak menjadi raja ketika berusia 30 tahun. Masya Allah, masih muda ya. Dan memimpin masyarakatnya dengan adil dan bijaksana. Ketika menjadi raja itulah beliau menjadikan kota Yerusalem, kota kelahirannya itu sebagai ibu kota kerajaan Bani Israel, kerajaannya, Bang. Nah, ketika 10 tahun jadi raja, tepat pada usia 40 tahun, Nabi Daud diutus menjadi nabi dan diberikan kitab yang bernama apa tadi? Kitab Zabur. Ingat-ingat ya. Kalau Nabi Musa itu dapat kitab namanya kitab Taurat. Kalau Nabi Daud dapat kitab namanya kitab Zabur. Kalau
Nabi Isa mendapat kitab namanya kitab Injil. Tapi kalau Nabi Muhammad mendapat kitab yang kita pegang selalu, yang kita hafalkan yaitu Al-Qur'an. Baik ya. Nah, selanjutnya mukjizat Nabi Daud. Yang pertama adalah Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Nah, yang kedua, Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Suaranya sangat merdu. Makanya apabila Nabi Daud membaca Zabur, membaca firman Allah, maka angin pun ikut terdiam, burung-burung ikut mendekat, binatang ikut berzikir, semuanya memuji kepada Allah karena saking merdunya suaranya. Ya. Makanya kalau punya suara merdu anak-anak, gunakan untuk melantunkan Al-Qur'an. Suaranya itu kalau punya suara bagus eman, kalau dibuat nyanyi-nyanyi nggak jelas ya kan, lebih baik dibuat murojaah Al-Qur'an. Banyak kok orang-orang yang punya suara bagus ikut lomba Al-Qur'an ternyata juara 1, masya Allah, dapat hadiah umroh, haji dan sebagainya. Kalian pasti bisa kan? Saya percaya sama anak-anak kelas 4 yang punya suara bagus, gunakan dengan baik, insya Allah kalian bisa berbakti kepada orang tua dengan suara bagus kalian. Paham? Nah, selanjutnya Nabi Daud ini mampu menundukkan gunung. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dan terakhir Nabi Daud ini mampu melunakkan besi. Sehingga besi itu kalau dipegang Nabi Daud bisa dibentuk apa saja. Bisa dibentuk seperti perhiasan, seperti baju besi dan sebagainya. Besi, kalau kita pegang besi itu keras, kita pukulkan dia tidak patah, tapi kalau dengan Nabi Daud itu bisa dibentuk apa saja menjadi lunak. Paham ya nak? Nah, selanjutnya amalan apa yang dilakukan Nabi Daud? Nah, ini ada satu amalan yang sangat disukai Allah, yaitu apa? Puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak puasa. Sehari puasa, besoknya enggak puasa. Terus seperti itu. Yang kedua, amalan ini ternyata juga diikuti oleh anaknya. Siapa anak Nabi Daud? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama hewan itu, yang kaya raya itu adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, Nabi Sulaiman ini juga punya amalan, yaitu apa? Yaitu beliau berpuasa pada setiap bulan 3 kali. Yang pertama, puasa setiap awal bulan. Beliau selalu puasa awal bulan, lalu tengah bulan, lalu akhir bulan. Jadi 1 bulan itu diisi dengan puasa terus oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya anak-anak, ini ada satu fakta sejarah yang sampai sekarang harus kita ketahui. Apa itu? Bahwasanya Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem itu Palestina sekarang itu merupakan kiblat pertama. Kalian tahu Masjidil Aqsa ya? Yang biasanya kalau kalian nggak tahu, kalian cek YouTube ya, cek YouTube Baitul Maqdis. Itu adalah dulu menjadi kiblat pertama orang seluruh dunia. Orang kalau mau berdoa hadapnya ke arah Baitul Maqdis. Bahkan ketika Nabi sedang Isra Mi'raj waktu itu, Nabi juga singgah di Baitul Maqdis. Makanya Baitul Maqdis itu salah satu tempat yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi diutus menjadi nabi dan rasul, ketika Nabi Muhammad ya maksudnya, maka kiblat yang semula adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina dirubah arahnya ke arah Masjidil Haram yang sekarang ada di Mekah. Sejak saat itu kiblat kita tuh berubah. Dulunya di Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram, di mana itu? Di Mekah, ya kan? Sampai saat ini. Makanya kalau kita sholat hadap ke mana? Hadap ke kiblat. Di mana kiblat kita? Masjidil Haram. Kalau berdoa hadap ke mana? Hadap ke kiblat. Apa-apa hadap ke kiblat. Kenapa? Karena di sanalah kita disuruh menghadap oleh Allah ke Masjidil Haram. Baik. Nah, gimana akhir kisahnya? Akhirnya itu begini, Nabi Daud itu genap berusia 100 tahun 6 bulan. Wah, sangat panjang ya usianya. Iya. Nabi Daud itu memerintah menjadi raja selama 40 tahun. Lalu diteruskan oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Di mana Pak makamnya Nabi Daud?
yaitu Nabi Daud dimakamkan di Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Semoga anak-anak semua bisa berkunjung ke Baitul Maqdis, mengenal sejarah para nabi. Di sana banyak sekali sejarah nabi yang berkaitan yang kita kenal. Oke, anak-anak, semoga kita semua mampu mengambil manfaat dari pelajaran ini ya. Nah, di akhir video ini ada satu tugas latihan buat kalian. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis, lalu difoto, dikirim ke Ustadz Zulkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.